Nyop Perte Urang Aceh. Nyop Perte Urang Aceh. Saudara Lun, perombakan pengurus daerah Partai Nasdem dari Zaini Jalil ke Tuku Taufikul Hadi sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kepengurusan Nasdem Aceh dipimpin oleh Taufikul Hadi dan Sekretaris Nahrawi atau Toki Awi menggantikan Zaini Jalil dan Sekretaris Tebanta Syahrizal telah sah usai dilakukan pelantikan di ruang fraksi Partai Nasdem DPR RI Jakarta Senin 16 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari Sabtu 21 Agustus 2021, Serambi On TV dengan reporter Mas Rizal dan Syamsul Azman berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Taufikul Hadi. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk mengulas pergantian kepengurusan Nasdem Aceh serta membahas dinamika internal partai. Selain itu, turut pula dibahas mengenai target Partai Nasdem pada tahun 2024 nanti. Saudara Lun, berikut ini wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, wartawan harian Serambi Indonesia dalam program wawancara khusus. Untuk edisi ini kita akan membahas seputar persoalan Nasdem, Partai Nasdem, di mana ketuanya baru saja berganti dari Zaini Jalil ke Bapak Tuku Taufikul Hadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, Saudara Alun, sedikit kita coba bertanya kepada Pak Taufikul Hadi, apa sebenarnya yang terjadi di internal Partai Nasdem sehingga adanya pergantian jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah. Untuk kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berdiskusi banyak mengenai dinamika yang terjadi di Partai Nasdem maupun target-target yang ingin dicapai pada pemilu 2024 nanti. Baik Pak Taufik, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini. Kita kan baru mendengar adanya pergantian Pak Taufik sebagai ketua DPW baru gitu di Nasdem Aceh. Mungkin apa yang terjadi di internal partai sehingga adanya pergantian ini? Apakah ini sesuatu yang lumrah terjadi? Saya harus tegaskan bahwa tidak ada terjadi apapun di dalam Partai Nasdem. Baik. Bapak kakak Zaini Jalil, dia telah memimpin partai ini adalah selama 10 tahun. Jadi kalau dalam hitungan dalam periodisasi kepemimpinan di Indonesia berarti itu sudah 2 periode. 2 periode. Dalam 2 periode itu menurut saya dan menurut pengurus DPP lainnya sudah saatnya harus dilakukan pergantian. Karena kalau misalnya pimpinan puncak tidak diganti, maka itu akan tersumbat ya regenerasi. Jadi itu adalah hal yang wajar saja di dalam Nasdem. Jadi tidak ada persoalan apapun, tetapi karena itulah sudah memimpin selama 10 tahun. Dan DPP mengapresiasi kakak Zaini. Dia telah pada tahap pertama, pada periode pertama, dia berhasil membuat partai ini menjadi partai yang sangat baik perolehan suara. 8 kursi di DPRA dan kemudian 2 kursi untuk DPR RI. Yang kedua memang menjadi menurun. Tetapi ketika berada di dalam masa sulit, kakak Zaini Jalil banyak berbuat dan menghadapi suatu isu dalam kondisi yang juga terjepit. Karena itu DPP mengapresiasi semua hal tersebut. Sekarang beliau ditempatkan menjadi perwakilan media group di Aceh. Perwakilan Media group di Aceh. Media group ada kegiatan-kegiatan bukan hanya di dalam konteks media, tetapi media group juga ada kegiatan-kegiatan lain, apakah bisnis dan sebagainya. Beliau ini adalah mewakili ke Bapak Surya Paloh di Aceh. Baik, kita baru tahu ini Pak Taufik baru beberapa hari yang belakang dikeluarkan SK, diserahkan peralihan mandat. Apa yang akan Bapak lakukan ke depan dalam waktu dekat ini dalam membesarkan kembali Partai Nasdem di Aceh?
Yang harus kita lakukan adalah melakukan konsolidasi partai. Konsolidasi. Konsolidasi partai ini harus kita lakukan secara sistematis dan harus cepat. Pertama kita akan melakukan perbaikan kepengurusan. Jadi perbaikan struktur partai. Dari tingkat DPW sudah selesai, maka DPD berarti tingkat kabupaten kota. Kemudian tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa. Maka kami akan mengejar target tersebut di dalam waktu dekat. Semuanya harus sampai ke desa. Jadi kalau ada 6.000 desa di Aceh, maka 6.000 desa tersebut harus ada semuanya pengurus. Itulah yang disebut dengan kerja kepartaian. Strategi-strategi apa yang akan dibangun gitu? Sebetulnya di dalam konteks partai itu tidak banyak strateginya. Dia sebenarnya apabila kita ingin mendapatkan suara berpengaruh, maka harus kuat partai, struktur partai. Misalnya struktur partai itu harus lengkap. Di tingkat kecamatan, semua kecamatan ada pengurus. Di tingkat desa, itu harus semua ada pengurus di tingkat desa. Kalau itu ada kepengurusan itu, maka mereka ini akan bekerja sendiri untuk mencari suara yang akan menjadi konstituen Partai Nasdem. Jadi itulah strateginya. Sebenarnya adalah strategi tersebut adalah juga dilaksanakan oleh partai-partai lain. Tetapi itu adalah membutuhkan sebuah effort yang sangat kuat. Maka kita akan menjaga spirit tersebut agar effort tersebut bisa terlaksana. Artinya kita ingin menghidupkan kembali mesin-mesin partai yang mungkin selama ini ada yang tersumbat gitu ya? Ya sudah pasti, karena itu sudah 10 tahun. Pasti menurut saya ada daerah-daerah yang bolong atau tidak efektif lagi, atau yang sudah meninggal. Misalnya ketua DPD Aceh Jaya yang dulunya dipimpin oleh Ibu Mutia, beliau sudah meninggal. Jadi kita harus mencari penggantinya, dan dengan demikian kita melakukan refreshing semuanya. Mengenai elektabilitas partai sendiri bagaimana kondisinya? Partai Nasdem ini adalah partai keempat terbesar di Indonesia. Di Indonesia? Ya, jadi dia telah melakukan langkah yang sangat lebar. Pada pemilu pertama sekian kursi, tetapi pada pemilu kedua naik 100% kursinya. 100%. Jadi totalnya? Totalnya sekarang ini saya tidak ingat ya, nanti kita lihat ya. Tetapi dia naik menjadi 100%, dan karena ini menjadi partai keempat terbesar yang turun di Aceh. Tetapi menurut saya ada faktor tertentu yang agak khusus di Aceh. Nah, saya berharap faktor khusus itu kita temukan dan kemudian kita perbaiki. Susah? Menurut saya tidak. Karena partai Aceh ini adalah partai yang didirikan oleh anak Aceh sendiri. Partai Nasdem Didirikan oleh Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh ini adalah orang Aceh. Dia partai anak Aceh. Seharusnya orang Aceh menganggap ini adalah partainya. Karena itu adalah tagline-nya adalah, tagarnya adalah Nyop Perte Urang Aceh. Nyop Perte Urang Aceh. Perte Urang Aceh. Kita pilih Perte Urang Aceh. Ya.